Nanti nggak? Dan kalian ekspedisi juga enak. Gua hantam-hantam kalian kemarin kan. Nah, sekarang kalian baru ngeh apa yang gua lakuin. Gua hantam pun kalian, semoga ada solusinya. Bagi kalian yang pekerja-pekerja di ekspedisi itu, harap mingkem. Karena apa yang saya omongin semua sesuai dengan fakta. Asuransi juga semua sesuai fakta. Tidak kalian kembalikan kepada mereka kan, konsumen TKI juga fakta. Barang hilang di mana saya juga ngerti. Ya kan, kurir. Sekarang baru terkuak kurir. Kalian baru di sana gelegap-gelegap. Ya mbak, saya kembalikan barang kalian. Semestinya ini sudah dilakukan sebelum viral. Kenapa baru dilakukan sekarang? Ya enggak, hantam pun kalian, itu pantas. Ngerti ya? Nah, bagaimana sih cara masuknya? Bagaimana, kenapa Koko bisa bilang? Nih, saya kasih lihat sebuah gambar. Kenapa saya bilang bea cukai tidak menyentuh barang kalian? Ini ada skemanya ya guys ya. Barang masuk dari laut, ini gambarnya pesawat, kita ngomong laut, masuk nih. Ini namanya PJT TPS. PJT TPS adalah gudang. Di sini adalah bea cukai. Ya kan? Barang ini masuk, bea cukai nggak ke situ. Barang ini masuk ke gudang, ini gudang sewaan mereka, BAC tidak ada di situ. Mereka sabit yang namanya dokumen, masuk ke X-ray, ya kan? Ini ada dua jalur yang dikatakan mereka, jalur hijau, jalur merah. Ya kan, begitu jalur hijau ya sudah keluar, kalau masuk ke jalur merah ini akan diperiksa. Karena ini diperiksa karena udah lewat dari X-ray dan mungkin dicurigai bahan ini barang komersil, barang terlarang dan lain sebagainya. Pada saat pemeriksaan, barulah pihak BAC lari ke sini, teng. Disinilah dilakukan pemeriksaan, dan pemeriksaan dilakukan oleh kedua belah pihak, antara pihak ekspedisi dengan pihak BAC. Yang bongkar, yang nutup juga pihak ekspedisi. Barang dikeluarin, habis dilakukan pemeriksaan. Lah, bisa hilang kok dituduh kepada pihak BAC, padahal ini barang yang buka dan tutup adalah pihak perwakilan dari ekspedisi. Makanya kalian dari pihak ekspedisi jangan bilang kalau saya ngomong-ngomong di luar ini, saya nggak bawa bukti, saya nggak tanya sama orang yang bersangkutan, dan saya tidak lari ke lapangan. Saya kasih lu lihat ini, mungkin lu bisa paham. Atau pekerja kalian, salah-salah sekalian, atau yang jaga toko kalian itu sama sekali nggak ngerti apa yang terjadi di dalam perusahaan, dan kalian berusaha menutupi juga. Saya bicara semua sesuai dengan apa yang terjadi. Baru saya berani ngegas. Aku bukan seperti yang satunya, like ngomong itu cepat-cepat, beda orang beda style. Ya, pokoknya intinya gini deh, lu orang daripada pusing, udah tenang dulu. 2 bulan 3 bulan ini akan perubahan peraturan, semoga terjadi. Ya, untuk proposal kepada pihak BAC lebih memperhatikan nasib para TKW sudah disodorkan oleh organisasi Hong Kong. Terima kasih sekali lagi untuk organisasi yang ada di Hong Kong melalui KJRI Hong Kong. Ya, saya pribadi juga kemarin menyampaikan, cuman lebih oke, lebih formal dari organisasi Hong Kong. Ini fakta yang ada di lapangan. Wong mereka yang bekerja, ya tentu mereka, dan saya pasti ngomong, ya enggak. Yang paling oke itu yang benar-benar mengajukan apa surat proposal, menulis proposal, menulis apa itu surat masukan ya, itu ke KJRI langsung ke Dirjen BAC, itu semua organisasi Hong Kong loh. Paham ya? Jadi ya ini fakta di lapangan. Saya nggak pernah ngomong-ngomong, wah ini gara-gara gua paling hebat. Sorry, gua beda sama yang kelas sebelah. Gua ngomong fakta nih. Kalau nggak percaya boleh dicek. Oke. Nah, saya tegaskan lagi kepada pihak ekspedisi, kalian telah melakukan apa yang tepat, mengembalikan seluruh kerugian pada konsumen kalian yang merupakan TKW. Tepat. Lakukan itu ya, dan jangan ada yang namanya isu nulis kalau enggak kamu hapus PT saya bakal ngelaporin. Yang mereka beritakan adalah fakta. Apa yang mau kamu laporin? Saya akan berdiri di depan mereka jika terjadi masalah, asalkan itu fakta. Barang hilang ada video, ya fakta. Kenapa emangnya? Bagi kalian yang ada sempat di inbox sama mereka ngomong kalau nggak dihapus bakal saya ini, bakal masuk ke jalur hukum dan lain sebagainya. Saya tunggu, saya berdiri di garis paling depan kalian. Ada masalah hubungin saya.
Gak perlu takut, yang penting itu fakta dan sesuai dengan kenyataan. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Ngerti maksud saya ya? Yang saya ingin nih, titik poinnya sekali lagi. Saya setiap hari ngomongin ini nih. Untuk lebih mendorong agar peraturan sebagaimana hasil rapat terbatas dengan Presiden segera keluar, saya mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan ya, di awal bulan Oktober. Yang kemudian surat itu saya posting di Facebook saya. Saya membuat video pendek bahkan ya. Artinya kalau rakyat membuat video pendek menyampaikan keluhan itu kan biasa. Kalau sekelas kepala badan sampai menyampaikan keluhan terbuka melalui media sosial, ini artinya apa? Ini artinya adalah ada sesuatu yang menjadi kegelisahan kita bersama, kegelisahan juga BP2MI, menangkap kejengkelan dan kemarahan pekerja migran Indonesia, maka mau tidak mau kepala badan harus melakukan itu. Bahkan kalau kemarin yang rapat keputusan kemarin kapan Pak? Yang 27. Yang kemarin resumenya 27 November. Kalau kemarin 27 November belum ada keputusan, saya berencana akan membuat video dengan kalimat saya katakan mungkin begini. Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Bapak Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan, jika untuk peraturan yang diinginkan oleh PMI agar mereka mudah mengirim barang, tidak ada penahanan-penahanan di bandara, di pelabuhan, ya, saya harus bersujud di hadapan kaki kalian, maka akan saya lakukan. Benny Ramdhani akan melakukan sujud di depan kaki Ibu Menteri Keuangan, ya, Menteri Perdagangan, jika itu menjadi syarat agar barang-barang PMI yang sekarang tertahan sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya, harus saya lakukan. Tapi kemarin 27 kita sudah mendapatkan informasi bahwa rapat kementerian lembaga, walaupun tadi ya harusnya 2 minggu perintah Presiden tapi lama, sudah menghasilkan beberapa keputusan, yang keputusan itu akan saya juga bacakan dan nanti dokumennya kita akan upload juga di media sosial BP2MI sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi kita. 6. Berdasarkan informasi, data kontainer yang berisi barang kiriman PMI yang tertahan di pelabuhan sebagai berikut. Tanjung Perak 67 kontainer, Tanjung Emas 35 kontainer, sedangkan di Tanjung Priok 0, jumlah 102 kontainer. Saudara-saudara, para jurnalis, teman-teman media, siapa yang tidak sakit hati dan marah, dan jika itu juga terjadi pada kami. Saya misalnya mengirim dari luar negeri ya, hadiah untuk ulang tahun anak saya. Saya mengirim kado yang sangat spesial yang saya ingin berikan pada ibu bapak saya, dan tidak ada hari istimewa itu yang bisa digantikan. Tidak ada hari istimewa itu, hari spesial itu yang bisa digantikan dengan hari-hari yang harusnya negara bertanggung jawab lembaga tertentu. Tapi saya ragu, ya, saya ragu. Ada nggak yang berani bertanggung jawab atas penahanan barang itu sehingga makanan-makanan yang rusak itu atas dasar tanggung jawab moral negara, kemudian oke, ini kesalahan kami, kemudian kami ganti. Surat yang kami kirim ke Menteri Keuangan adalah surat yang jelas saya katakan, jika karena aturan yang sedang dibahas ya belum selesai, maka tidak ada alasan untuk menahan barang-barang itu. Artinya apa? Aturan yang sedang dibahas kan tentang relaksasi, tentang pemberlakuan berapa nilai ya pengurangan biaya kiriman barang PMI, kan itu yang sedang diatur. Artinya kalau ini belum selesai, ya sudah, barang tetap dikeluarkan, aturan yang sedang dibahas belum diberlakukan, kan gitu. Dan itu juga disuarakan oleh para pekerja migran. Ya udah Pak, kalau misalnya kami belum mendapat pengurangan 1.500 US dollar, kan gitu. Ya, kalau handphone kami juga belum berlaku, ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan ditahan. Jadi logika berpikir PMI, logika berpikir rakyat, menurut saya ini lebih cerdas dibandingkan pihak-pihak tertentu. Ini cara-cara yang saya benci dari dulu,
sebelum saya menjadi pejabat, ya. Karena dalam prinsip bernegara, negara itu berkewajiban kehadirannya membahagiakan rakyatnya. Sangat sederhana, sangat filosofis. Kalau negara hadir dengan segala tete bengek peraturannya hanya untuk mempersulit rakyatnya, maka itu yang disebut negara gagal. Negara itu kan hadir, lahir untuk apa? Membahagiakan rakyatnya. Agar kebahagiaan itu terwujud dan tidak satu dengan yang lain warga negara, terjadi chaos, maka dibuatlah regulasi aturan. Sehingga muncul tertib sosial, sehingga muncul tertib hukum. Itu teori gitu. Jadi kalau negara menciptakan sebuah aturan, adanya kebijakan yang mempersulit, membebani, ya ini bukan bernegara. Ya. Kita sedang membangun sebuah kekuasaan, bukan pemerintahan. Jadi atas nama pekerja migran Indonesia tentu saya jengkel, saya juga marah terhadap situasi ini, dan saya sudah gambarkan tadi, ya, kita bisa merasakan dengan kebatinan kita, orang dengan hasil keringat mereka, darah mereka, berjuang di luar negeri, yang sebagian gajinya disumbangkan negara hanya untuk mereka menyerahkan, memberikan kado yang mereka beli untuk keluarganya, ibu bapaknya ulang tahun, anaknya ulang tahun. Barang itu tidak sampai di hari istimewa, hari ulang tahun, karena tertahan di pelabuhan. Makanan-makanan yang mau dikirim agar dinikmati oleh keluarganya, itu juga rusak. Dan saya yakin tidak ada pihak yang berani bertanggung jawab untuk mengganti semua itu. Jumlahnya begitu banyak, tadi sudah saya sampaikan, ya. Ada 67 kontainer tertahan di Tanjung Perak, ya, ada 35 kontainer tertahan di Tanjung Mas, jumlah 102 kontainer. 7. Di sisi lain, pengiriman barang-barang PMI di dalam kontainer tersebut dilakukan lewat beberapa perusahaan jasa titipan (PJT) yang sebagian besar masuk kategori barang bukan baru, ya, seperti baju, sepatu, tas, makanan, mainan, alat masak, alat elektronik, dan sejenisnya, sehingga terkena pelarangan pembatasan lartas dalam Permendag tersebut. Nah, kalau di antara kontainer itu ada barang-barang milik pihak lain juga, kan bisa dilakukan seleksi atas barang itu. Barang milik siapa, dikirim oleh siapa, integrasi dengan data Cisco, buka namanya, ini PMI, ini PMI, ini PMI, ini bukan. Oke, yang bukan tahan, yang PMI keluarkan. Itu yang kita harapkan. Kan tidak sulit sebetulnya, karena setiap pengiriman barang dalam satu kontainer, ya, pihak penerima, ya, termasuk pihak pelabuhan, akan mendapatkan data, ini barang dari mana, dari negara mana, siapa pengirimnya. Oke, integrasi dengan data Cisco, pengirim ini siapa, mana yang PMI, menemukan PMI, tinggal dipisah. PMI keluarkan. Jadi tidak ada yang sulit. Kadang yang mempersulit itu ya kita sendiri, ya, pihak-pihak, ya, oknum-oknum sendirilah. 8. BP2MI mendesak, sekali lagi, BP2MI mendesak kementerian lembaga terkait agar segera melakukan finalisasi revisi Permendag nomor 25 tahun 2022 yang mengatur relaksasi barang kiriman PMI baik untuk barang baru maupun barang bekas. Setelah proses harmonisasi di Kemenkumham pekan lalu, diharapkan pekan ini revisi Permendag, ya, tersebut bisa segera dikeluarkan. Mohon, ya, tadi saya katakan, jika syaratnya Ibu Menteri Keuangan yang terhormat, jika syaratnya Pak Zulkifli Hasan yang terhormat, saya harus bersujud, ya, di kaki Anda berdua demi bebasnya, dilepasnya, dikeluarkannya barang-barang milik pekerja migran Indonesia, saya Benny Ramdhani akan melakukan itu. Ya, tidak ada kehinaan bagi saya untuk melakukan itu, sepanjang yang saya lakukan itu adalah untuk menyelamatkan, ya, para pekerja migran Indonesia atas barang-barang mereka yang ditahan. Mudah-mudahan pesan ini sampai kepada Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan, dan juga mudah-mudahan pesan ini sampai kepada Ibu Menteri Keuangan, ya, yaitu Ibu Sri Mulyani. Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, mari bangun mindset baru. Jangan pernah curigai PMI seolah-olah jika barang yang dikirim PMI mungkin dicurigai mereka mengirim barang untuk bisnis, mereka mengirim barang untuk diperjualbelikan. Mari
kita hilangkan, dan ini saatnya ya, kecurigaan-kecurigaan atau mencurigai rakyatnya sendiri, mencurigai para pekerja migran Indonesia. Tidak. Saya Benny Ramdhani, Kepala BP2M, bisa bertanggung jawab.